Kami harus bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Bahkan apapun keadaan kami hari ini, Tuhan, Engkau selalu baik. Kami mau bilang Engkau tidak pernah salah Tuhan. Apapun keadaan kami, Tuhan tidak pernah salah dalam rancangan-Mu atas hidup kami. Kamilah yang harus berbalik kepadamu Bapa. Ajar kami akan ketetapan Tuhan. Ajar kepada kami akan hukum-hukum-Mu. Ajar kepada kami untuk taat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami ada di tempat ini Tuhan, tanda kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menjalani hidupnya dengan kekuatan kami sendiri. Bahkan nafas hidup yang kami hirup ini juga adalah anugerah Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus yang percaya, Tuhan memberkati menyertai kita. Katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Iya, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang ada tempat ini, ya Pak Yusuf, Pak Kaleb dan semua jemaat yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua datang ke tempat ini karena satu hal. Ya, tentunya kita ini rindu mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan kalau kita rindu, ya kita ingin cari tahu. Sebab hidup ini bukan hanya soal kita cari uang, kita dapatkan yang kita mau, lalu sudah mati begitu aja. Kita perlu mengenal kehendak Tuhan di hidup kita. Dan hari ini Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan sebuah tujuan, ingin mengerti apa kata firman Tuhan. Ya, sehingga kalau kita sudah menyediakan waktu, tentunya semua akan fokus kepada firman Tuhan. Amin. Jadi nggak ada dulu yang main handphone, yang mikir nanti siang mau makan apa, amin. Ya, jadi kalau saudara tidak konsen, nanti saya khotbahnya 2,5 jam. Tapi kalau saudara konsen dan meresponi saya, cepat khotbahnya. Jadi mau yang lama atau yang cepat? Yang lama, tetap lama. Wah kalau gitu ya nggak jadi deh ya, kita mengalir saja. Iya, mari kita buka bersama Yeremia pasal yang ke-17 saudara, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini ayat sering kita baca, tapi saya berdoa supaya Tuhan bukakan pemahaman bagi setiap kita hari ini yang berbeda. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 mulai, firman Tuhan berkata demikian, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat yang berikutnya, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, ya Yeremia ini, surat ini ditulis saudara ketika keadaan bangsa Israel, mereka mulai tidak mengandalkan Tuhan. Mereka membuat patung yang menyerupai Tuhan, mereka menyembah patung itu, dan mereka mulai menaruh harapan mereka kepada harta dan kekayaan yang mereka punya.
Lalu Tuhan menyampaikan firman ini melalui Yeremia. Dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, kalau kita bicara kutuk, seringkali kita berpikir yang terkutuk itu yang pergi ke bawah pohon, terus sembah-sembah setan, yang sembah-sembah patung itu terkutuk. Seringkali kita berpikir kutuk itu hanya terjadi kepada orang-orang yang melakukan sesuatu yang wow gitu ya, baru dia itu terkutuk. Tapi ayat ini dengan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Seringkali kita lupa, saudara. Dan ada begitu banyak orang Kristen yang hidup di bawah kutuk. Di bawah kutuk, tapi mereka tuh tidak sadar. Setiap minggu ke gereja, dengar firman, tetapi dia hidup tidak mengandalkan Tuhan. Dia hidup pakai akalnya sendiri. Saudara berbisnis, saudara urus sendiri. Saudara tidak pernah melibatkan Tuhan. Di dalam hidupmu engkau suka-sukamu sendiri. Dalam menggunakan uangmu engkau suka-sukamu sendiri. Terlalu banyak orang Kristen yang sering kali tidak sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan mereka hidup di bawah kutuk, saudara. Alkitab dengan jelas berkata, di sini kita terkutuk kalau kita ini mengandalkan manusia. Contoh, waktu nggak punya duit, saudara berdoa dulu, atau saudara langsung mikir, ini saudara siapa yang bisa tolong saya ya? Pinjam dulu duit sama si A, si B, si C. Terkutuk loh engkau, terkutuk. Waktu engkau mengalami masalah dalam keuangan, saudara cari Tuhan, atau engkau pergi ke penggadean menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang hafal ini pasti member, sudah tidak diragukan lagi. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Emang ada menyelesaikan masalah tanpa masalah? Hanya di dalam Tuhan Yesus yang begitu. Yang lain tetap lebih timbul masalah. Tapi jujur, terutama bapak-bapak nih, ya, ketika kita ada masalah, nomor satu yang kita cari Tuhan atau manusia? Nggak usah angkat tangan. Di dalam dirimu sendiri saya jawab, iya saya tuh Bu, saya nih kalau ada masalah saya cari orang. Saya dan suami ikut Tuhan, saudara. Kami nih ikut Tuhan susah terus. Ya, dalam arti keuangan kami pas-pasan. Ya, mungkin hanya saya kali pendeta yang berani bersaksi. Saya pernah dikejar debt collector. Ada di sini yang pernah dikejar debt collector? Nggak usah angkat tangan. Nanti Anda malu. Ya, jadi kalau saudara tidak konsen, nanti saya khotbahnya 2,5 jam. Tapi kalau saudara konsen dan meresponi saya, cepat khotbahnya. Jadi mau yang lama atau yang cepat? Yang lama? Tetap lama. Wah, kalau gitu ya nggak jadi deh ya, kita mengalir saja. Iya, mari kita buka bersama Yeremia pasal yang ke-17, saudara. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini ayat sering kita baca, tapi saya berdoa supaya Tuhan bukakan pemahaman bagi setiap kita hari ini yang berbeda. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 mulai, firman Tuhan berkata demikian. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Ayat yang berikutnya, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati dan yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, ya, Yeremia ini, surat ini ditulis saudara ketika keadaan bangsa Israel, mereka mulai tidak mengandalkan Tuhan. Mereka membuat patung yang menyerupai Tuhan, mereka menyembah patung itu, dan mereka mulai menaruh harapan mereka kepada harta dan kekayaan yang mereka punya. Lalu Tuhan menyampaikan firman ini melalui Yeremia. Dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, kalau kita bicara kutuk, seringkali kita berpikir yang terkutuk itu yang pergi ke bawah pohon, terus sembah-sembah setan. Yang sembah-sembah patung itu terkutuk. Seringkali kita berpikir kutuk itu hanya terjadi kepada orang-orang yang melakukan sesuatu yang wow gitu ya, baru dia itu terkutuk. Tapi ayat ini dengan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Seringkali kita lupa, saudara. Dan ada begitu banyak orang Kristen yang hidup di bawah kutuk. Di bawah kutuk, tapi mereka tuh tidak sadar. Setiap minggu ke gereja, dengar firman, tetapi dia hidup tidak mengandalkan Tuhan. Dia hidup pakai akalnya sendiri. Saudara berbisnis, saudara urus sendiri, saudara tidak pernah melibatkan Tuhan. Di dalam hidupmu engkau suka-sukamu sendiri, dalam menggunakan uangmu engkau suka-sukamu sendiri. Terlalu banyak orang Kristen yang sering kali tidak sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan mereka hidup di bawah kutuk, saudara. Alkitab dengan jelas berkata, di sini kita terkutuk kalau kita ini mengandalkan manusia. Contoh, waktu nggak punya duit, saudara berdoa dulu, atau saudara langsung mikir, ini saudara siapa yang bisa tolong saya ya? Pinjam dulu duit sama si A, si B, si C. Terkutuk loh engkau, terkutuk. Waktu engkau mengalami masalah dalam keuangan, saudara cari Tuhan, atau engkau pergi ke penggadean menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang hafal ini pasti member, sudah tidak diragukan lagi. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Emang ada menyelesaikan masalah tanpa masalah? Hanya di dalam Tuhan Yesus yang begitu. Yang lain tetap lebih timbul masalah. Tapi jujur, terutama bapak-bapak nih, ya, ketika kita ada masalah, nomor satu yang kita cari Tuhan atau manusia? Nggak usah angkat tangan, di dalam dirimu sendiri saya jawab, iya saya tuh Bu, saya nih kalau ada masalah saya cari orang. Saya dan suami ikut Tuhan, saudara. Kami nih ikut Tuhan susah terus. Ya, dalam arti keuangan kami pas-pasan. Ya, mungkin hanya saya kali pendeta yang berani bersaksi. Saya pernah dikejar debt collector. Ada di sini yang pernah dikejar debt collector? Nggak usah angkat tangan. Nanti Anda malu. Salad ada? Ada. Kalau vitamin bisa? Bisa. Ya, saya dikejar debt collector, diteriakin depan pintu pagar, ditendang pintu pagar saya. Saya masih ingat itu debt collector namanya Victor, orang Ambon. Siapa tahu dia mendengar khotbah saya ini. Ya, ditendang pagarnya, diteriakin, pendeta ndak tahu malu, ndak bayar utang, brak. Dia orang Kristen. Saya tuh utang bukan saya nggak mau bayar. Kami cicil rumah waktu itu. Lalu saya memang nggak bisa bayar karena saya dan suami ini, saya baru menyadari kami ini terlalu percaya sama Tuhan. Sampai waktu pandemi kami baru sadar bahwa kami ini nggak ada gaji bulanan. Ternyata kami hidup hanya bergantung dengan iman sama Tuhan. Tapi kami punya prinsip, pendeta nggak boleh pinjam uang, pendeta nggak boleh minta-minta.
Karena waktu engkau minta atau pinjam, engkau mempermalukan nama Tuhan. Kami punya prinsip hanya bergantung sama Tuhan. Waktu pandemi baru terasa, kita ini terlalu berani ya, nggak ada gaji bulanan. Lalu kita berpikir gimana nih? Ya, jadi waktu kami dulu berat, semakin berat bebanmu. Kita ini olahraga, jaga makan bukan untuk umur panjang. Engkau kontrol ke dokter bukan untuk umur panjang. Jangan engkau menghilangkan ini loh saudara. Kadang-kadang kita tuh seneng kalau saya punya teman di Jakarta cerita, Bu, saya dulu punya WL di gereja. WL itu bagus Bu, dia pokoknya sungguh-sungguh anak Tuhan. Satu kali hari Minggu dia datang seneng banget. Bapak ini tanya, kamu kok seneng banget hari ini? Iya Pak, kemarin baru keluar hasil general check up saya. Jadi gimana? Jantung bagus, gula darah bagus, tekanan ini bagus, semua bagus. Bapaknya bilang, oh makanya kamu seneng. Iya Pak, saya seneng. Dia WL hari Minggu itu. Setelah selesai WL dia bilang, saudara kalau ada yang mau bersaksi silakan saudara, saya beri waktu beberapa saat. Karena nggak ada yang bersaksi dia naik lagi. Dia bilang mari kita angkat lagu ini sebelum dengar firman. Tiba-tiba dia jatuh di mimbar, mati hari itu saudara. Saking kesenangan. Tapi enak tuh matinya. Enak enggak? Enak loh. Enggak sakit, enggak bikin orang rempong, malah mati lagi sehat-sehatnya loh. Amin. Kenapa saudara tertawa? Saya ini serius loh. Serius ini kisah nyata. Yang saya dengar jemaat cerita, bener Bu, itu bener banget yang ibu khotbahin itu bener. Saya ingat Bu, ada Bu WL saya itu bener. Terus bapak itu ngomong, mungkin karena nggak ada yang bersaksi ya Bu ya. Kalau ada yang bersaksi mungkin yang bersaksi itu yang mati. Saya bilang enggak lah ya, itu malaikat nggak pernah salah sasaran. Ditugaskan ambil yang ini, nggak mungkin dia ambil yang itu. Loh saudara, makanya Alkitab bilang jangan engkau menggeserkan imanmu kepada sesuatu yang fana. Duitmu di rekening mungkin hari ini ada puluhan miliar, tapi apakah uang itu menjamin kebahagiaanmu? Enggak loh. Banyak orang itu punya banyak duit tapi hidupnya nggak pernah berhenti, serakah, rakus, semua mau dimakan, nggak ada puas-puasnya loh. Loh, kebahagiaan itu bukan terletak dari apa yang kita punya banyak, tapi kebahagiaan itu terletak waktu engkau mampu mensyukuri apa yang kau miliki.